kami dari Suku Dukuh Jakarta Raya dan secara pribadi saya kepada peserta mohon maaf apabila ada hal yang kami sampaikan ada yang kurang berkenan. Dan kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Semoga apa yang nanti Bapak Ibu peroleh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Bapak, Ibu peserta dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Dimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Indro Satmoko SAG MSI, disilakan. Pak Ketua TMP Cijantung, Pak Dirman Suarjani, yang saya hormati para narasumber yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Ketua Pok Jaluk, yang saya hormati teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, yang saya hormati peserta undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas asung kertawara nugrahnya, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan pemberdayaan ekonomi umat yang diselenggarakan teman-teman penyuluh di DKI Jakarta. Jadi tadi yang disampaikan Ketua Panitia terkait dengan keberadaan penyuluh, ada teman-teman yang menjawab belum kenal. Waduh, ini menjadi PR bersama terkait teman-teman penyuluh. Berarti selama ini memang persoalan penyuluh memang seperti itu. Karena apa? Ketika saya mendampingi Pak Dirjen dengan anggota Dewan yang beraudiensi, keberadaan penyuluh belum dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kami mengharap teman-teman penyuluh, khususnya DKI Jakarta, teman-teman penyuluh sebagai corong masyarakat yang menginformasikan apa yang ada di keumatan, untuk itu segera turun untuk mendampingi para umat-umat di seluruh DKI Jakarta. Jangan sampai ada umat yang tidak tahu program kegiatan penyuluh, yang kemudian sebetulnya kan banyak sekali program-program penyuluh ini, cuman mungkin juga waktunya yang belum memadai sehingga belum tersentuh sampai ke masyarakat-masyarakat yang terjauh. Karena penyuluh untuk saat ini memang harus bersaing menghadapi hal-hal untuk pembinaan-pembinaan. Karena tugas penyuluh adalah pendampingan kepada umat Hindu khususnya di DKI. Misalnya yang saat ini yang lagi kita programkan adalah untuk mendampingi kegiatan perkawinan misalnya, kemudian konseling, bimbingan konseling, pembinaan terkait dengan yang pindah agama itu apa namanya itu? Dharmika. Nah, itu kadang-kadang agak sulit saya mengucapkan itu karena juga belum terbiasa. Yang kemudian terkait dengan data yang terpenting adalah data berapa orang Hindu yang nikah, berapa orang Hindu yang cerai, berapa orang Hindu yang rujuk. Data ini yang diminta oleh Bappenas, sehingga kita belum mampu untuk menyajikan data ini dengan baik. Untuk itu mohon kiranya teman-teman penyuluh bekerja sama dengan Dukcapil. Ketika nanti ada prosesi pernikahan, itulah yang akan dicatat, yang dilaporkan ke Kementerian Agama. Karena memang pada dasarnya, dasar dari berapa yang nikah itu tidak ada, maka penduduk yang tercatat di BPS itu juga segitu-segitu aja. Dari dulu 4 juta, kurang lebih 5 juta, cuma gitu aja. Karena apa? Tidak ada orang yang nikah sehingga tidak melahirkan. Nah, untuk itu besok kita akan mengumpulkan data-data dimaksud untuk memperjuangkan
data-data umat Hindu yang sebenarnya, yang dimulai dari penyuluh. Makanya penyuluh ini tumpuan harapan bagi kita semua. Kalau penyuluhnya kerjanya ya istilahnya kurang maksimal, nanti juga data itu juga tidak maksimal. Karena apa? Data ini yang diperlukan untuk meminta anggaran dari negara itu berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, sampai saat ini data kita masih seperti itu. Mudah-mudahan nanti penyuluh DKI bisa mensosialisasikan semuanya itu, bekerja samalah dengan Dukcapil sehingga ketika ada proses pernikahan di situ akte pernikahan bisa langsung dikeluarkan. Tentunya nanti akan disertai dengan MOU misalnya dari kesehatan segala macam untuk di BKKBN, dari Dukcapil itu segera dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi terkait dengan tadi disinggung Pak Agung masalah anggaran-anggaran, kebetulan kemarin kita habis nyusun anggaran di Bali terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Memang kita rencanakan berkolaborasi dengan 3 subdit. Di Direktorat Urusan ada subdit kelembagaan, ada subdit penyuluhan, ada subdit pemberdayaan. Jadi di situ nanti kita berkolaborasi terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat nanti akan ada bantuan-bantuan yang akan diperuntukkan membangun ekonomi keumatan. Misalnya pemberdayaan ekonomi umat di pura kan gitu kan. Karena memang kita sekarang dibasiskan di pura. Jadi nanti ekonomi-ekonomi yang ada di bawah pura-pura ini bisa mengajukan proposalnya untuk mendapatkan ya sedikit fasilitasi dari Direktorat Jenderal, dan itu juga dipergunakan untuk membangun ekonomi-ekonomi yang ada di pura. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan prioritas Ditjen Bimas Hindu dalam hal ini untuk membangun ekonomi keumatan yang berbasis di pura. Jadi membangun ekonomi itu tidak hanya secara spiritual, tetapi juga mandiri dan berdaya secara ekonomi. Seperti yang dijelaskan dalam ajaran Hindu, kesejahteraan hidup tidak hanya diukur dari kekayaan materi, melainkan dari keseimbangan antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana diajarkan dalam Catur Purusa Arta, Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Tujuan hidup manusia harus seimbang antara pencapaian Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Maka dari itu kegiatan pemberdayaan ekonomi umat ini sejatinya merupakan wujud pelaksanaan Dharma dalam bidang arta. Bagaimana kita mencari dan mengelola rezeki dengan benar, beretika dan bermanfaat bagi sesama. Hadirin yang berbahagia, umat Hindu memiliki potensi besar dalam berbagai bidang ekonomi, mulai dari pertanian, kerajinan hingga wirausaha kreatif. Seperti Pak Ketua TMP tadi sampaikan bahwa di sini juga sudah ada koperasi. Nah, untuk di pura-pura ini biasanya juga koperasi yang jalan. Karena apa? Pura tempatnya berkumpul para umat, sehingga apa kebutuhan mereka bisa disediakan di koperasi. Saya sangat bangga sekali, omsetnya 2,5 miliar. Wah, ini kalau bisa ditiru di seluruh Indonesia, pasti pura-pura ini tidak memerlukan bantuan lagi, sudah akan mandiri seperti di pura Cicantung ini. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan ini kami dari Kementerian Agama berharap agar umat Hindu mampu membangun kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai Dharma, yang kemudian lembaga seperti pura, pasraman, dan organisasi dapat menjadi pusat pemberdayaan dan penguatan ekonomi umat. Terjalin sinergi antara pemerintah, lembaga, keagamaan, dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan yang terpenting, tumbuh semangat
paros poros sarpanaya salunglung sepiantaka. Wah, ini agak bahasa Bali yang saya juga coba saya akan bawakan biar kelihatan kayak orang Bali kan gitu. Jadi semangat gotong royong dan saling membantu dalam kesetaraan. Kegiatan ini juga merupakan bagian implementasi dari penguatan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama. Moderasi beragama tidak tentang sikap toleran, tapi juga sebagaimana nilai-nilai agama yang menjadi motor penggerak kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan umat. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menyerap ilmu dari narasumber nanti, serta menjadikan inspirasi untuk membangun usaha dan jejaring ekonomi yang lebih kuat. Kementerian Agama akan terus berupaya mendukung kegiatan seperti ini melalui pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi program yang mendorong tumbuhnya wirausaha Hindu yang berintegritas, berdaya saing, serta memiliki tanggung jawab sosial. Akhirnya saya dengan mengucapkan Om Awiknamastu Namo Sidem, acara ini saya buka secara resmi. Terima kasih, saya akhiri dengan Paramasanti. Om. Dengan telah dibukanya kegiatan ini secara resmi oleh Kepala Subdirektorat Penyuluhan. Satu, 2, 3, lagi. Bang Jali, boleh Bang Jali, happy semua. 1, 2, 3. Senyum boleh, senyum boleh. 1, 2, 3. Sampai sana. 2. 1, 2. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya, bebas, gaya bebas boleh, cantik, gaya cantik boleh. Siap, gaya bebas. Bebas, 1, senyumnya 2, keliatin. 3. Ya, senyum manis boleh. 1, 2, 3. Oke. Oke.